Shalom Pak Senas dan juga Ibu Noni. Di sini saya akan menjelaskan bahwa respon remaja terhadap vaksinasi COVID-19 berdasarkan media TikTok. Ya, kita mulai dalam latar belakang. Jadi latar belakang vaksin itu merupakan suatu pencegahan medis yang sudah tidak asing di telinga masyarakat modern saat ini. Vaksinasi itu dianggap sebagai salah satu terobosan mutakhir dalam dunia kesehatan karena bersifat preventif. Dan kabarnya banyak menyelamatkan nyawa manusia. Vaksin itu merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin, mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin itu berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ya, kita masuk dalam rumusan masalah. Jadi latar belakang vaksin itu menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimanakah sikap remaja terhadap menghadapi vaksinasi, dan juga apakah vaksinasi itu berguna akan masa mendatang pada remaja. Ya. Jadi tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana sikap remaja dalam menghadapi vaksin dan apakah vaksin itu berguna pada masa mendatang. Ya. Perkembangan teknologi dan informasi itu suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi atau ilmu tentang keterampilan. Teknologi informasi adalah suatu yang berhubungan dengan pengolahan dan menjadi informasi dan proses penyaluran dan data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Di Indonesia ini sekarang perkembangan teknologi itu sangat canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dalam banyaknya inovasi di masa ini dengan yang sederhana maupun membantu dunia. Teknologi ini sudah ada dari zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Nah, jadi perkembangan teknologi itu sangat maju. Yang dahulu handphone itu hanya untuk SMS, sekedar menanya kabar. Sekarang handphone ini sudah bisa menjadi komputer yang mini yang canggih. Ya, vaksinasi itu sebagai pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Ketika telah divaksin, cara kerjanya adalah patogen adalah bakteri, virus, parasit atau fungsi yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Masing-masing patogen itu terdiri dari beberapa bagian yang biasanya hanya ada pada jenis patogen tersebut dan penyakit yang diakibatkannya. Nah, perspektif masyarakat itu, walaupun vaksin itu gratis tanpa memungut biaya, tetapi menimbulkan rasa dilema nih dari masyarakat, karena ada masyarakat yang ditumbuli rasa takut terhadap vaksin dan ada masyarakat yang setuju akan vaksin tersebut. Dan sekarang jika dilihat, bukan hanya orang dewasa saja yang bisa divaksin, akan tetapi anak-anak sekolah juga divaksin. Dan disitulah memunculkan rasa keraguan terhadap orang tua terhadap anak jika divaksin. Rasa ragu, takut muncul pada setiap orang tua itu wajar, karena mereka takut anaknya divaksin. Nah, dari itu teknik pengumpulan data itu kita mengumpulkan kuesioner. Ya, untuk itu kita menyebarkan kuesioner dengan memakai jenis kuesioner campuran, yang dimana kuesioner campuran adalah yang berisikan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu baru 10 dan pertanyaan terbuka itu 2. Nah, ini adalah topik dan variabel dan nomor item dan jumlah item. Nah, responden ini kami tentukan remaja yang rentan umurnya itu 15 sampai 18 tahun. Nah, ini adalah beberapa 10 item berupa pertanyaan dan beberapa skor maksimal, skor rata-rata, dan rata-rata persentase dan kriterianya.
Ya, di sini remaja percaya dengan melakukan vaksinasi dapat membentuk antibodi. Dan juga remaja percaya bahwa vaksin itu aman, dan remaja setuju jika vaksin harus bahwa jika vaksin harus diawali dengan situasi tegang. Remaja percaya bahwa vaksin itu memiliki risiko untuk mencegah COVID, dan juga remaja setuju bahwa informasi terkait vaksin itu dari media tidak selamanya hoax, dan juga mempercayai bahwa vaksin itu berbahaya, dan juga vaksin itu jika setelah vaksin itu daya tahan tubuh itu akan lemah. Dan juga remaja mengiyakan bahwa dengan menaati peraturan pemerintah terkait vaksinasi adalah takut Tuhan. Dan juga remaja mengiyakan di media TikTok tidak perlu lagi untuk memastikan kebenarannya. Dan juga remaja setuju dengan melakukan sosialisasi tentang tentang COVID. Tidak setuju dengan melakukan sosialisasi lagi tentang COVID karena sudah banyak menerima informasi terkait dari media TikTok. Ya, dari pembahasannya itu berdasarkan hasil kuesioner bagaimana remaja menyikapi vaksin. Vaksin itu merupakan pencegahan medis terhadap virus. Dan sekarang realita masa sekarang itu sedang menghadapi virus yang namanya COVID. Dan kondisi masyarakat sekarang harus diwajibkan untuk vaksin. Dan sekarang untuk menyikapi vaksin, remaja harus divaksin untuk pencegahan medis atau pencegahan dari COVID. Berdasarkan hasil kuesioner bahwa remaja percaya akan vaksin itu untuk mencegah virus. Ya, terlepas dari isu tersebut, sekarang remaja menyikapi bahwa vaksin itu baik dalam pencegahan, dan sekarang banyak remaja menyetujui vaksin tersebut. Dan apakah vaksin itu berguna pada remaja akan masa mendatang? Ya, vaksin itu membentuk antibodi yang pastinya itu melindungi kita di masa kini dan masa mendatang. Ya, kita masuk dalam refleksi bagaimana menempatkan teknologi sebagai suatu pelayan untuk kehidupan manusia. Teknologi merupakan perkembangan zaman yang menyediakan sarana bagi kehidupan manusia untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Teknologi adalah berkat. Untuk menjadikan teknologi sebagai berkat dengan baik untuk kita sebagai umat Kristen harus menggunakan teknologi dengan baik, yaitu dalam menjadi mitra Allah. Karena melakukan pelayanan dalam bukan hanya sekedar ibadah dan bersekutu, akan tetapi membawa kabar baik dan menjadi mitra Allah dalam menggunakan teknologi. Itu juga merupakan pelayanan. Ya, kedua, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada Allah. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra, menggunakan teknologi, yaitu menggunakan teknologi dalam hal memberkati atau dalam hal mengajak orang-orang yang dari jalan tidak baik menuju ke jalan baik, misalnya dalam ibadah online atau menyebarkan kasih dari ayat-ayat Alkitab dan selalu memuji Allah dalam situasi apapun. Juga boleh dalam menggunakan teknologi seperti ibadah online karena Allah berkata di atas puji-pujian. Nah, jelaskan apa yang menjadi kita jauh dari Allah dalam teknologi. Teknologi itu sangat baik digunakan. Teknologi itu juga merupakan berkat, akan tetapi terlepas akan hal itu manusia memiliki ketidakpuasan dalam menggunakan teknologi, maka dari itu keinginan daging manusia lebih besar dari keinginan roh manusia, sehingga manusia nekat menggunakan teknologi itu sebagai kutuk dengan perbuatan yang tidak baik, di antara lain menggunakan teknologi itu dengan menjadikan sebagai prostitusi, menggunakan teknologi itu membuka situs-situs yang terlarang dan menjual barang-barang yang terlarang. Bagaimana murid Kristus menggunakan teknologi untuk mengelola informasi tentang vaksinasi sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebagai murid Kristus, menggunakan teknologi itu baik adanya akan mengelola informasi terkait dengan vaksinasi. Karena terkadang sebagai orang juga termakan oleh isu atau menyebarkan isu yang tidak baik
tentang vaksinasi, padahal peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu baik akan setiap manusia. Untuk itu, sebagai remaja Kristen, mari untuk bisa selalu mengelola informasi dengan segala baik, karena teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari satu pun aspek kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa haruslah selalu bijak untuk memperoleh dan mengelola informasi yang terkait, yaitu dalam Amsal 1 ayat 5. Ya, jadi kesimpulannya itu jangan ragu untuk vaksin. Karena vaksin adalah teknologi masa sekarang yang dapat menghindarkan kita dari virus yang sedang tersebar ini. Vaksin itu tidak berbahaya, melainkan vaksin itu baik untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita, dan tidak ada teknologi yang membahayakan kita. Karena penggunaan teknologi itu buruk atau berkat tergantung pada diri kita. Ya, ini adalah referensi dari yang saya sudah cari. Ya, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Shalom.